Pengalaman horor pribadiku ini terjadi di tahun 2010 silam. Saat itu, aku baru lulus sekolah di salah satu SMK negeri di kota B di Jatim. Karena belum memiliki biaya untuk kuliah, aku putuskan untuk mencari pekerjaan. Setelah kesana kemari mencari info loker, akhirnya ada yang menawari menjadi seorang radio announcer atau penyiar radio di kota T. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan karena itu sesuai dengan bidangku saat sekolah di SMK. Saat pertama datang untuk interview dan menyerahkan berkas lamaranku di radio L, tidak ada hal-hal yang aneh di sana. Semua terasa normal dan biasa. Dan aku sangat bersemangat karena ini rezeki bagiku. Di radio itu, aku mendapatkan fasilitas mes gratis. Aku pikir lumayan daripada harus pulang pergi. Sedang jarak rumahku dengan tempat kerja pertamaku memakan waktu 1 jam. Setelah proses rekrutmen berakhir dan yes, aku diterima, mulailah aku boyongan ke mes. Kesan pertama masuk mes, bersih, luas, dan adem. Ada kipas angin dan loker kamar mandi ada di luar, hanya dibatasi dinding kaca. Saat itu, satu kamar mes diisi 3 orang. Aku dan 2 teman baruku, sebut saja Tia dan Putri. Kami sepakat untuk tinggal satu kamar mes selama masa training. Selama training, jadwal kami bertiga adalah shift paling pagi jam 4:30 on pemancar radio dan berakhir jam 12 malam. Di hari pertama dan kedua, semua terlihat baik-baik saja. Hingga akhirnya di hari ketiga, kami seperti merasa amat kelelahan, sampai-sampai aku sering ketiduran saat bekerja. Hari itu, kami ada rapat mingguan. Saat itu, aku tertidur di meja bundar tempat diadakannya rapat. Tia membangunkanku. Aku terperanjat karena aku lihat semua karyawan sudah berkumpul mengelilingi. Saat itulah ada hal aneh yang aku lihat. Di antara para karyawan ada seperti seseorang, namun berwarna hitam tinggi, berlari menjauhi meja. Aku pikir itu halusinasi karena aku baru bangun tidur. Anehnya, di hari selanjutnya, yang seperti seseorang tadi mulai berani mengikutiku meskipun itu siang bolong. Ketika aku dekati, dia seperti lari bersembunyi, namun ketika aku pergi, dia mengikuti. Karena merasa penasaran, aku pun bertanya kepada Putri. Put, we weruh apa rak sing nang sanding meja kuwi mau? Put, kamu tahu nggak apa yang di dekat meja itu tadi? Putri merasa seperti kebingungan dan balik nanya. Apa sih? Apa sih? Lalu aku berbisik ke arah Putri. Tak
kandhani, tapi meneng-meneng wae. Aja njerit, aja ngomong apa-apa. Kok ana wong ireng ngetutne aku terus. Roh ora kowe. Ku beritahu, tapi diam aja. Jangan teriak, jangan bilang apapun. Kok ada orang hitam ngikutin aku terus? Tahu nggak kamu? Hampir saja putri ini menjerit. Auto ku bungkam mulutnya. Karena aku tahu dia paling penakut di antara kami bertiga. Tanpa berkata apapun, kami segera cek lock. Karena hari semakin sore, saat kami berjalan menuju mes, tiba-tiba ada seorang karyawan resto yang kebetulan satu lokasi mes dengan kami. Sebut saja Paijah memanggil. Hei mbak, sampeyan kok kendelemen balik radio surup-surup ngene. Hei mbak, kamu kok berani balik dari radio petang-petang begini? Aku dan Putri saling memandang. Emangnya ngopo mbak? Emangnya kenapa mbak? Paijah berkata, "Mene wae tak cerita mbak, tapi aja ngomong apa-apa ya, janji. Besok aja aku cerita, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, janji." Saat itu pula kami berjalan pulang bersama diikuti sesosok bayangan hitam. Itu lagi yang terlihat makin jelas di sore hari dengan gerakan yang amat lincah, muncul menghilang di antara bangunan menuju mes. Merinding karena cuma aku yang bisa lihat itu. Kebetulan malam itu Tia pulang karena besoknya jadwal dia libur. Saat aku ke kamar mandi, Putri langsung menuju kamar dan tidur. Aku pun segera menyusul karena takut. Dan malam itu benar-benar jadi malam bersejarah karena seumur-umur dikasih lihat hantu yang serem. Kalian pikir pasti itu sosok hitam tadi? Ini yang lain guys. Saat aku rebahan di kasur meringsek masuk ke dalam selimutnya Putri, tiba-tiba kepalaku serasa ditarik kuat-kuat ke arah samping kanan. Posisiku di pinggir kasur. Kasur tanpa diban langsung bersentuhan dengan lantai. Tiba-tiba angin kencang banget. Pas kepalaku di posisi tertoleh, ada sosok mirip bayi yang baru bisa duduk membelakangi wajahku. Cuma pakai cawet. Cari di Google. Tanpa baju. Lalu dia menoleh menunjukkan kedua taringnya sambil pegang mainan. Tersenyum lebar menatapku. Seketika itu mulutku kaku. Hanya satu tangan kiriku yang mampu bergerak meraih tubuh Putri. Setali 3 uang Putri yang tanggap langsung menarik tubuhku dan membekap mataku. Seolah-olah Putri memahami apa yang terjadi padaku. Dia memelukku erat-erat dan membaca doa keras-keras di dekat telingaku. Lalu seketika itu aku bisa menangis dan berbicara, namun Putri segera mengajakku tidur.
Itu gangguan pertama. Dan kali ini gangguan terjadi di tempat kerja. Ketika mendapat shift malam, aku sudah mempersiapkan diri dengan membawa alat mandi ke kantor. Saat azan maghrib, aku meninggalkan ruang siaran untuk mandi. Letak kamar mandi di ujung hampir belakang di sebelah ruang pemancar. Sedangkan ruang siaran ada di depan. Saat aku berjalan, aku dengar suara orang mandi. Kupikir ada karyawan lain sedang mandi. Aku pun duduk di meja makan karena kamar mandi dekat dengan dapur. Setelah lama menunggu, tiba-tiba Pak Rudi, penjaga malam kantorku, datang dan memanggil. "Hei Mbak, nyapa nang kono? Hei Mbak, ngapain di situ?" Aku jawab, "Antri apa hatus Pak? Antri mau mandi Pak." Pak Rudi kembali bertanya, "Lah emangnya apa enek wong adus? Wong gak enek, aku tas keliling ngecek." "Lah emangnya apa ada orang mandi?" "Orang gak ada, aku habis keliling mengecek." Kagetku bukan kepalang, karena seketika itu tak terdengar lagi suara orang mandi dari dalam. "Loh, iya toh Pak? Lah sopos jebar-jebur kait mau?" "Loh iya toh Pak? Terus siapa jebar-jebur dari tadi?" Aku semakin takut. Lalu Pak Rudi berjalan ke arah kamar mandi dan membuka pintunya. Alangkah terkejutnya aku karena kamar mandi kosong dan lantainya kering. Lantas siapa yang mandi tadi? Ih, merinding. Lalu Pak Rudi berkata, "Aduh so Mbak, tak tunggui nang kene. Kuncian pintu kamar mandi nih. Dah mandi aja Mbak, aku tunggu di sini. Kunci pintunya." Tanpa pikir panjang, aku segera mandi karena diburu rasa takut. Selesai mandi, aku duduk di meja bundar, lalu Pak Rudi menyusul. Dengan rasa takut yang amat, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Rudi. "Pak, kamu pernah ngalami yang aku alami tadi nggak?" Pak Rudi menimpali. "Aku mau jawab Mbak, tapi janji jangan takut ya." Duh, mulai deg-degan, tapi dilanjut besok ya. Dah pagi. Oh ya, lupa, sebut saja namaku N. Saat itu aku mengiyakan permintaan Pak Rudi. Lalu Pak Rudi bercerita bahwa di radio itu memang ada sesuatu yang lain. Beliau berkata, "Biasanya mereka memang ngajak kenalan orang-orang baru Mbak." Auto keringetan dingin, takut, tapi penasaran. Jam on air pun habis tepat pukul 12 malam. Karena sudah takut berhari-hari diajak kenalan sama makhluk-makhluk astral di sana, aku minta tolong Pak Rudi untuk mengawal kembali ke mes. Kebetulan malam itu Tia dan Putri sedang pulang. So, aku akan tidur sendirian di mes. Dari jauh Pak Rudi berkata,
Mbak, tak antar dari sini ya. Aku harus jaga kantor radio. Sambil mengintip dari rolling door, ruang belakang yang sedikit terbuka, terlihat sekali cahaya terang yang hanya sedikit keluar karena jalan tempatku kembali ke mes sangat gelap. Lampu-lampu sudah mati. Iya Pak, makasih ya. Tapi jangan masuk dulu Pak, gelap di sini. Jawabku dengan menahan takut. Pak Rudi terlihat mengangguk dari kejauhan. Namun tiba-tiba semua terasa gelap dan dingin. Karena takut, aku segera berlari. Kira-kira jarak kantor dengan mes 100 meter. Auto masuk kamar dan berusaha tidur. Kukira bisa langsung tidur. Ternyata tidak. Karena rasa takut, susah sekali memejamkan mata. Sampai akhirnya jam 3 pagi aku tertidur. Namun belum ada 5 menit, tiba-tiba ku dengar suara orang mandi. Kaget karena kulihat jam masih dini hari. Sejenak ku tunggu. Siapa tahu itu Mas Wan, tetangga kamar mesku. Namun sudah hampir subuh, belum ada yang keluar dari kamar mandi. Padahal suara air mengguyur sangat jelas. Aku mengintip dari dinding kaca, namun nihil. Karena penasaran, aku memberanikan diri menuju kamar mandi. Dalam batinku, aku harus menghadapi ini daripada parno seumur hidupku. Dengan tubuh gemetar, keringat dingin mengucur, aku membuka pintu kamar mandi dengan kakiku yang menendang keras-keras. Alamak, tidak ada siapapun, bahkan lantai kamar mandi kering. Seketika itu, aku jongkok dan menangis. Tepat azan subuh berkumandang. Lalu Mas Wan keluar dari kamarnya. Loh Dek, kenapa? Lalu aku menceritakan apa yang sudah terjadi sambil menyeka air mata. Lalu Mas Wan bilang, kalau di mes sering-sering buat ngaji sama sholat Dek ya. Aku berpikir, kenapa Mas Wan bilang begitu? Pasti memang ada hal yang disembunyikan. Lalu aku ingat dengan Paijah yang janji mau menceritakan sesuatu padaku. Dua hari kemudian, aku menemui Paijah ke kamarnya. Ternyata dia baru saja pulang kampung. Setelah mengetuk pintu, aku langsung dipersilahkan masuk dan duduk. Paijah berkata, Mbak, gimana? Betah di sini? Aku terkejut dengan pertanyaannya. Lalu ku jawab, betah nggak betah Mbak Paijah? Kembali bertanya. Loh, kok ngomongnya gitu? Lah mau gimana Mbak? Namanya kerja. Harus kuat, jawabku. Kemudian Paijah berkata, kalau Bas ditinggal Tia sama Putri, tidur sama aku aja Mbak. Aku tahu Mbak ketakutan. Auto lemes langsung nanya ke Paijah sebenarnya ada apa di sini. Paijah bercerita
bahwa di sini sering ada gangguan. Mulai dari ada yang berlari-lari di atas lantai pas tengah malam, lalu adegan orang mandi tiap dini hari, dan penampakan perempuan yang sering terlihat di sebelah mesku. Di sana ada jalan kecil menuju tangga lantai atas. Lalu Paijah berpesan, "Mbak, jangan sekali-kali tidur atau ke lantai atas malam-malam ya. Anak-anak sering dengar ada orang lari-lari di kamar itu." Tambah merindinglah aku. "Mbak, malam ini aku nimbrung di kamarmu ya, aku takut." Lalu aku menceritakan apa yang terjadi padaku selama ini ke Paijah. Esok harinya, aku hendak mencuci baju. Aku bertanya ke Paijah, "Jah, kalau mau nyuci di mana?" Dia menjawab, "Di balkon lantai atas, Mbak." Auto lemeslah. Tapi karena kepepet, aku beranikan diri naik ke atas. Saat menuju tangga, aku terdiam lama sekali antara takut dan kehabisan baju bersih. Akhirnya, dengan gemeteran, aku naik ke atas. Sampai di atas, benar di sana ada hanya satu kamar kecil sekali. Pintunya sedikit terbuka. Aku mengintipnya dari luar. Kosong dan berdebu. Tiba-tiba merindinglah aku. Buru-buru pergi ngibrit nyuci baju. Aku takut. Sesuai pesan Mas Wan, aku jadi sering ngaji dan sholat di mes. Padahal biasanya aku sholat di musala kantor. Esok harinya, ada kejadian lagi di kantor yang bikin aku kapok sendirian. Saat itu, hari sudah petang. Kebetulan Putri ada di kantor, hendak makan malam. Sementara aku masih di ruang siaran. Saat keluar ruangan, aku melihat Putri berjalan menuju pintu belakang kantor. Aku berteriak, "Hei Put, tungguin aku. Katanya mau makan, kok aku ditinggal?" Lalu segera aku berlari menuju ke belakang. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar nalar. Sebelum aku sampai pintu, aku melihat Putri sedang duduk santai sambil makan. Kebetulan meja makan dekat pintu keluar. Putri melongo melihatku dan berkata, "Hei, aku di sini lagi makan, gak kemana-mana." Lalu dengan segera Putri menarikku lari ke ruang tengah menuju meja bundar di mana ada Pak Rudi berada. Pak Rudi bertanya, "Mbak, ada apa Mbak?" Aku menangis dan bercerita, "Pak, tadi ada perempuan jalan ke pintu belakang, kirain Putri. Tak panggil gak noleh-noleh. Ternyata Putri lagi makan, Pak. Terus perempuan tadi siapa? Rambutnya panjang sama kayak Putri, tapi bajunya putih." Pak Rudi kembali berkata, "Oh, sudah diajak kenalan toh?" Aku tambah nangis kenceng, ngerasa gak tahan lagi. Tapi Pak Rudi berusaha menenangkan. "Gak apa-apa Mbak, dia baik kok. Dia sering ke kamar mandi." Dan sejak itu, aku sudah tidak mau lagi ke kamar mandi kantor.
Takut rasanya seperti diteror habis-habisan. Lalu, pada hari Kamis malam, saatnya dialog khusus paranormal. Lupa deh apa nama acaranya. Di segmen itu, pendengar-pendengar radio bisa berkonsultasi masalah pengalaman gaib. Saat itu, aku diminta untuk ikut untuk menjadi operator mixer. Tapi ternyata Pak Manajer punya tujuan lain. Beliau mengenalkanku dengan paranormal yang saat itu menjadi narasumber. Kabar bahwa aku mengalami gangguan ternyata sudah sampai ke telinga Pak Manajer. Sebut saja Pak Zain. Saat jeda iklan, aku diminta menceritakan pengalamanku. Lalu Pak Paranormal mulai memeriksaku. Beliau berkata, "Mbak, sampean ini istimewa, banyak yang suka. Mbak jangan takut, ini anugerah. Mbaknya memang peka." Auto nangislah aku. Dengan terbata-bata aku bilang, "Pak, gimana supaya aku nggak ngelihat mereka dan aku merasa aman?" Pak Narsum, panggil saja begitu, berkata, banyak berdoa dan sering beribadah ya Mbah. Tidak apa-apa, mereka nggak nyakiti. Dengan perasaan campur aduk, aku melanjutkan kerjaku hingga tutup pemancar. Dengan pasrah, aku berjalan ke mes. Perasaan takut dan bergidik sudah dikalahkan dengan rasa takut menjadi gila karena diteror makhluk-makhluk ini. Sesampainya di mes, aku sengaja tidak tidur dan menelepon Pak Manajer. "Pak, besok saya izin masuk siang ya. Saya takut tidak bisa tidur." Pak Manajer pun mengiyakan, seolah-olah tahu apa yang kurasakan. Hingga saat hendak sholat, ada kejadian lagi. Tiba-tiba tirai gorden terkibas, seperti ada angin yang menerpanya. Aku terkejut, namun berusaha tenang dan menunggu. Setelah lama tak ada apapun yang muncul. Namun, ketika aku hendak memulai sholatku, tiba-tiba ada sosok perempuan berbaju putih melewati dinding kaca mesku. Terlihat sangat jelas karena disertai angin kencang hingga mukenaku tersingkap. Aku tertunduk kemudian menangis sejadinya. Aku berusaha menenangkan diri dan tetap melanjutkan untuk sholat. Usai sholat, aku duduk bersandar di dinding kaca seolah-olah sudah lelah dan tak tahan. Aku bergumam, "Aku di sini merintis. Ini pekerjaan pertamaku. Aku butuh uang untuk hidup. Tolong jangan ganggu aku." Tak sadar, aku sudah terlelap tidur. Dan aku tetap bertahan karena aku percaya Allah melindungi aku. Aku tetap melaksanakan sholat dan mengaji seperti yang disarankan oleh Mas Wan. Gangguan pun berangsur berkurang, namun tak hilang begitu saja. Si hitam tinggi sehari-harinya masih mengikutiku, dan mbak-mbak berbaju putih
itu sudah tak nampak, hanya sesekali mengintip saja. Sampai akhirnya aku mampu bertahan selama 1 tahun. Hingga pada akhirnya ada fakta baru tentang penampakan-penampakan di tempat kerjaku itu. Saat aku hendak resign, Paijah mulai memberitahuku hal yang tak pernah kuduga sebelumnya. Sebenarnya gangguan itu tak semuanya berasal dari sini. Banyak pesaing-pesaing bos kita suka jahil, menabur bunga di sudut bangunan tempat ini. Bahkan ada yang menabur tanah kuburan. Jadi tak heran kalau tempat ini terlihat gelap dan menakutkan. Paijah pun memujiku. Aku salut, satu-satunya orang yang paling lama betah tinggal di kamar kaca itu adalah kamu. Karena anak-anak yang sebelum kamu semua tidak ada yang berani tinggal di situ. Dalam hatiku berkata, sialan, kenapa harus aku? Tapi tak apa, semua sudah terjadi dan aku mulai merasa nyaman. Memang benar apa kata Pak Rudi, mereka hanya ingin berkenalan. Asalkan kita tetap berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa, semua akan baik-baik saja. Pelajaran yang mampu ku ambil dari cerita ini adalah jangan takut terhadap jin dan syaitan, karena mereka hanya bertugas menggoyahkan iman kita dengan berkamuflase menjadi makhluk-makhluk astral. Tetaplah berlindung kepada Tuhan. Oh ya, jangan lupa untuk selalu memberi salam di tempat baru kita. Itu pesan ibuku. Oh iya, satu lagi, setelah hendak resign itu, aku memberanikan diri untuk tidur di kamar lantai atas. Di malam terakhir kerjaku di sana. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah tidak ada satupun makhluk yang muncul. Kata teman-teman, malam itu tumben gak dengar suara orang lari-larian. Hanya saja aku bangun, pintu kamar sudah terbuka. Merinding. Tapi alhamdulillah, aku menyelesaikan misiku dengan selamat dalam lindungan Allah.